Kembali lagi bersama saya Muhammad Hidayat Nasution dari Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Di sini saya akan menyampaikan materi transkripsi dan translasi DNA dari mata kuliah Genetika Tanaman. Kandungan informasi DNA atau materi genetik terdapat dalam bentuk urutan nukleotida spesifik di sepanjang untai DNA. Ekspresi gen yang memerintahkan pembuatan protein. Penyampaian informasi dari DNA sehingga menghasilkan protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi, yaitu menghasilkan kode genetik dalam bentuk mRNA, kemudian translasi, yang menghasilkan asam amino, informasi genetik dikodekan sebagai urutan triplet basah atau kodon pada mRNA. Kemudian ditranslasi menjadi asam amino spesifik selama sintesis protein. Skema umum proses transkripsi dan translasi adalah pada sel prokariot, proses transkripsi dan translasi berlangsung dalam bagian sel yang sama. Sedangkan pada sel eukariot, proses transkripsi dan translasi berlangsung dalam bagian yang berbeda. Transkripsi terjadi di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di luar nukleus. Pada gambar di samping dapat dilihat untuk setiap gen, salah satu dari kedua untai DNA berfungsi sebagai cetakan transkripsi, yaitu sintesis mRNA dengan urutan komplementer. Aturan pasangan basah sama, kecuali timin digantikan oleh urasil dalam RNA. Selama translasi, mRNA dibaca sebagai urutan triplet basah atau kodon yang menentukan asam amino yang akan ditambahkan sepanjang rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Pada kode genetik, kombinasi kodon sebagai penyusun asam amino. Itu 20 asam amino, yaitu PHE, LEU, YLI, MIT, FAL, SER, FRO, THR, ALA, TAR, HIS, GLN, ASN, LAIS, ASV, GLU, CIS, TRV, ARG, GLY. Setiap asam amino dikode oleh satu atau lebih kodon mRNA. Start kodon, AUG, stop kodon, yaitu UAA, UGA, dan UAG. Kemudian transkripsi. Transkripsi adalah bagian dari ekspresi gen yang meliputi proses penyalinan informasi dalam DNA untuk ditranskripsi menjadi mRNA atau RNA messenger dengan bantuan enzim RNA polimerase. Terdiri atas 3 tahap fase: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi, yaitu RNA polimerase menempel pada promoter di DNA template untuk memulai sintesis RNA. Promoter, urutan nukleotida spesifik yang terletak setelah awal gen, merupakan sinyal untuk memulai proses transkripsi. Kemudian yang kedua, elongasi, yaitu perpanjangan RNA yang disintesis. Dan yang ketiga adalah terminasi, yaitu RNA polimerase mencapai terminator terlepas dari DNA template dan RNA yang dihasilkan. Terminator yaitu urutan nukleotida spesifik yang menandakan akhir gen, merupakan sinyal untuk mengakhiri proses transkripsi. Peranan RNA polimerase yaitu enzim yang mengkatalis transkripsi. RNA polimerase dapat mengenali daerah promoter yang akan membuka ikatan double helix pada DNA. RNA disintesa dari arah 5 ke 3 mengikuti urutan DNA template. Nukleotida
Pertama, umumnya purin A atau G, seperti yang tampak pada gambar di samping. Transkripsi pada sel prokariot, contoh, pada bakteri E. coli, enzim RNA polimerase terdiri dari 5 subunit dengan komposisi A, 2, beta, beta. Kemudian badan enzim RNA polimerase dipandu oleh faktor sigma berikatan dengan forometer, menginduksi pembukaan terbatas pada DNA atau disebut local unwinding. Faktor sigma, kelompok protein yang berperan dalam pengikatan RNA polimerase dengan daerah promoter pada proses inisiasi transkripsi. Daerah promoter ditandai dengan urutan basah, tata atau Fribnow box. Tertanda 10 pasang basah merupakan titik inisiasi transkripsi. Kemudian enzim mengkatalisis ikatan fosfodiester antar nukleotida. Ujung 5 tidak dilepaskan dari DNA sampai transkripsi selesai. RNA prokariot bersifat polisistronic, yaitu menghasilkan lebih dari satu rantai polipeptida. RNA messenger memiliki daerah-daerah yang mengkode satu protein atau lebih. Proses transkripsi pada sel prokariot, peranan faktor sigma dan faktor V. Terdapat suatu urutan konsensus, yaitu urutan nukleotida yang umum ditemukan pada beragam promoter. Pada daerah untai nonsense sekitar 10 pasang basah sebelum inisiasi transkripsi atau -10 memiliki konsensus 5 TAT AAT -3. Pada daerah lainnya, pada 35 VB itu -35 memiliki konsensus 5 T3ACA 3. Faktor sigma membantu pengikatan RNA polimerase ke promoter. Kemudian faktor sigma akan terlepas dari RNA polimerase setelah proses inisiasi selesai. Faktor V merubah menjadi protein yang berperan pada proses terminasi. Transkripsi pada sel eukariot terjadi di dalam nukleus. RNA eukariot bersifat monosistronic, hanya mengkode satu protein. RNA polimerase pada sel eukariot, yaitu RNA polimerase 1 terletak pada nukleus dan mentranskrip gen RNA ribosom menghasilkan rRNA. Kemudian RNA polimerase 2 mentranskripsi gen mRNA menghasilkan mRNA. Dan selanjutnya RNA polimerase 3 mentranskripsi cRNA memproduksi small RNAs, mematangkan mRNA dan transport protein, yaitu small nuclear RNAs dan small cytoplasmic atau scRNA. Kemudian, setiap jenis RNA polimerase mengenal daerah spesifik, termasuk start point pada saat transkripsi. Komponen atau protein lain yang berperan dalam transkripsi DNA sel eukariot, yaitu enhancer, faktor transkripsi, dan promoter. Transkripsi dan translasi terjadi pada kompartemen sel yang berbeda. Transkripsi terjadi di nukleus dan translasi di luar nukleus. Penguat atau enhancer. Enhancer merupakan penambahan urutan regulator. Enhancer menjadi urutan DNA atau protein pengikat atau binding protein yang dapat meningkatkan transkripsi gen spesifik. Tempat upstream atau downstream dari start site transkripsi.
umumnya pada daerah upstream, seperti yang sudah dijelaskan pada gambar di sebelah. Faktor terjadinya transkripsi yaitu protein khusus yang meregulasi ekspresi gen dengan mengontrol transkripsi dengan fungsi mengikat urutan DNA spesifik. Kemudian mengikat RNA polimerase 2 membentuk kompleks DNA protein. Merespon stimulus beberapa jenis sinyal mempengaruhi interaksi protein-protein atau DNA menjadi protein. 3 tipe urutan promoter DNA eukariot. Yang pertama, Tata box atau Hockness box pada 25-35 BP upstream dari start state. Promoter alternatif disebut initiator yang mempunyai satu sitosin atau C pada posisi -1 dan satu adenin atau A pada posisi +1 start site. Kelompok CPG di nukleotida upstream start site yang akan dikenali oleh faktor transkripsi. Kemudian selanjutnya sintesis mRNA eukariot. RNA polymerase mensintetis mRNA sebagai primary transcript, disebut juga hnRNA atau heterogeneous nuclear RNA. Pada eukariot, setelah proses transkripsi mRNA melewati beberapa tahap penyempurnaan sebelum keluar dari nukleus atau sering disebut proses post transkripsi, yaitu yang pertama cupping RNA pada ujung 5, yaitu pemberian tutup atau pelindung berupa guanin yang termodifikasi dan tetap menempel selama transkripsi. Fungsinya adalah melindungi mRNA dari perombakan atau degradasi oleh enzim hidrolitik atau nukleus dan fosfatase, dan membantu proses translasi atau membantu perlekatan ribosom pada mRNA. Kemudian selanjutnya adalah penambahan poli A atau foliadenilasi pada ujung 3 oleh polimerase. Fungsinya adalah mempermudah ekspor mRNA dari nukleus. Kemudian pemotongan dan penyambungan mRNA atau splicing sehingga menghasilkan mRNA yang matang. Ini adalah proses post-transkripsi. Dijelaskan bahwa ekson adalah daerah pengkode dari suatu gen eukariotik yang diekspresikan atau mengkode protein. Sedangkan intron adalah urutan penyela bukan pengkode yang terdapat di dalam gen eukariotik dan memisahkan ekson dari ekson lainnya. Kemudian selanjutnya splicing, yaitu mRNA yang mengandung bagian ekson atau segmen pengkode dan intron segmen non-pengkode. Ekson terlihat pada matur mRNA. Proses pembuangan intron disebut splicing. Dikatalis oleh kompleks ribonukleoprotein disebut spliceosome yang mGD dan snRNA dan berinteraksi dengan free mRNA. snRNA bergabung dengan protein dinamakan SNRF atau Small Nuclear Ribonucleoprotein. Terdapat 5 jenis SNRF, yaitu U1, U2, U4, U5, dan U6. Pada tabel di bawah ini dapat dijelaskan perbandingan antara transkripsi pada eukariot dan prokariot. Tempat berlangsungnya transkripsi pada eukariot, transkripsi dan translasi berlangsung dalam kompartemen sel yang berbeda. Sedangkan pada prokariot, transkripsi dan translasi berlangsung dalam kompartemen sel yang sama. Kemudian RNA polimerase
Pada eukariot terdapat 3 kelompok, yaitu RNA full 1, full 2, dan full 3. Sedangkan pada prokariot, RNA polimeras tunggal. Pada primer, dihasilkan sebelum berlangsungnya translasi. Sedangkan prokariot langsung digunakan dalam proses translasi. Kemudian pada promoter, di eukariot, daerah promoter memiliki 2 urutan basah, yaitu tata box pada basah 25 dari titik awal, kemudian B, GC, dan CCAT terletak jauh dari titik awal. Sedangkan pada prokariot, TATAAT atau Frip Knob Box pada basah 10 dari titik awal, dan TTGACA dekat ke titik awal atau di minus 35. Masuk kita pada translasi. Translasi adalah proses menerjemahkan urutan nukleotida atau kode genetik yang berlangsung pada ribosom di dalam sitoplasma. Kode genetik diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Kode genetik dibaca dalam bentuk triplet yang mewakili 20 asam amino. Satu unit triplet yang terdiri dari 3 nukleotida disebut kodon. Setiap triplet dibaca dari urutan 5 ke 3. Satu unit kodon akan berkomplement dengan antikodon di tRNA. Setiap kodon adalah UUA, UAG, UGA. Tahap inisiasi dilakukan oleh tRNA inisiator. Dengan kodon pertama AUG dikenal dengan tRNA-F mid. Untuk metionin, kodon harus dikenal oleh amiosil tRNA sehingga asam amino akan berurutan. Pada proses transkripsi dan translasi terbagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu mRNA ditranskripsi dari DNA template. Yang kedua, setiap asam amino menempel pada tRNA yang tepat dengan bantuan enzim spesifik dan ATP. Dan yang ketiga, inisiasi sintesis polipeptida mRNA, tRNA yang pertama dan subunit ribosoma berkumpul bersama. Dan yang keempat, elongasi sejumlah mRNA menambahkan asam amino ke rantai polipeptida secara satu per satu. Dan yang terakhir, terminasi ribosom mengenali stop kodon sintesis polipeptida diakhiri dan polipeptida dilepas. Demikian pembahasan transkripsi dan translasi DNA yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.